Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Eskurnas, peserta Latsar Kabupaten Majalengka tahun 2022. Jabatan sebagai ahli pertama perawat di instansi RSUD Cideres. Sejarah singkat RSUD Cideres. Pada tahun 1801, ada suatu yayasan sosial di negeri Belanda yang menyebarkan penyebaran ajaran Injil ke negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Strategi penyebaran ajaran diubah dengan mendirikan balai pengobatan untuk memudahkan pendekatan ke masyarakat. Adapun visi misi dari RSUD Cideres yaitu visi terwujudnya rumah sakit unggulan trauma center di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Misi menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang komprehensif, profesional dan bermutu. Menyediakan sarana dan prasarana yang representatif, handal, sesuai IPTEK. Mengupayakan pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan berkesinambungan dan terprogram, serta peningkatan kesejahteraan seluruh pegawai. Pengelolaan administratif yang efisien, efektif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun motonya yaitu Motekar, maju, optimal, terpercaya, efektif, kreatif, amanah, dan ramah. Sedangkan falsafahnya yaitu melayani dengan sentuhan kasih sayang. Fasilitas dan layanan yang ada di RSUD Cideres, yang pertama itu instalasi rawat inap, yang kedua instalasi gawat darurat, yang ketiga instalasi rawat jalan, yang keempat instalasi lain dan unit penunjang lainnya. Struktur organisasi RSUD Cideres Kabupaten Majalengka tahun 2024. Direktur Dr. Haji Harijal Herdiansah Harahap MM. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Ise Hendrayanti SS. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Dr. Ega Bramasta Akidati MMRS. Peran perawat. Kita sebagai perawat harus bisa berperan dan berfungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana peran perawat yang pertama yaitu memberi asuhan keperawatan, di mana dalam hal ini perawat berperan dalam menyesuaikan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua sebagai advokat pasien. Di sini perawat harus bisa membantu proses komunikasi dan memberikan informasi yang layak di antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan perawat akan membantu pasien dan keluarga mendapatkan hak. Yang ketiga sebagai edukator, di mana perawat akan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan, gejala hingga tindakan yang perlu diambil untuk menambah kualitas hidup pasien. Yang keempat sebagai koordinator, di mana perawat akan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien. Yang kelima, kolaborator. Perawat akan mengkolaborasikan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dengan para tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, sebagai konsultan, di mana di sini perawat akan memberikan penjelasan terbaik mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan perawatan yang diberikan kepada pasien. Yang ketujuh, sebagai pembaharu, perawat akan melakukan perencanaan, kolaborasi, serta memiliki inovasi
untuk memberikan pelayanan yang baik. Sedangkan fungsi perawat itu ada 3. Yang pertama, independen, yang dapat diartikan perawat memiliki hak untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan terbaik berdasarkan dari ilmu keperawatan. Yang kedua, dependen, membuat perawat dapat menjalankan perintah dari dokter seperti pemasangan infus, pemberian obat, pengambilan sampel darah, penyuntikan, dan sebagainya. Yang kedua, interdependen, kerjasama dengan berbagai pihak lain yang terlibat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, seperti ahli gizi, dokter, fisioterapi, dan para ahli untuk memberikan tindakan keperawatan terhadap pasien. Dalam rangka mewujudkan smart government di tahun 2024, kita sebagai seorang ASN harus memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, integritas. Itu kita harus bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai norma etika organisasi. Yang kedua, nasionalisme. Kita harus memiliki semangat cinta tanah air. Yang ketiga, berwawasan global. Kita harus mampu beradaptasi dan mampu bersaing dengan negara-negara lain untuk menjadi yang terbaik. Nomor 4, menguasai teknologi informasi. Kita harus mahir menggunakan aplikasi produk IT serta selalu up to date dengan informasi teknologi informasi yang terbaru. Menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia tentu wajib bagi kita, namun akan menjadi nilai tambah jika kita menguasai bahasa asing. Dan yang keenam, hospitality. Sifat dan sikap ramah kita harus ditingkatkan lagi pada masyarakat sebagai pelayan masyarakat, agar masyarakat puas dengan kinerja. Yang ketujuh, networking. Membangun jaringan, berkolaborasi, membangun hubungan, membangun relasi dengan siapapun sebanyak-banyaknya secara positif. Entrepreneurship. Kita harus berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, selalu berpikir positif, cerdas, dan pantang menyerah. Terima kasih pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.